Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen operasi global. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen operasi global. Manajemen operasi global adalah proses mengatur, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan produksi barang maupun jasa yang dilakukan di berbagai negara. Jadi, perusahaan yang sudah beroperasi secara internasional harus mampu mengelola seluruh kegiatannya dengan baik agar tetap efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat beberapa bentuk praktik manajemen operasi global. Yang pertama, yaitu global supply chain atau rantai pasok global. Artinya, perusahaan memiliki pemasok, produsen, dan distributor yang berada di berbagai negara. Yang kedua adalah outsourcing. Outsourcing merupakan penggunaan pihak luar atau perusahaan lain untuk membantu sebagian proses produksi agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu offshoring. Offshoring adalah memindahkan kegiatan produksi ke negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah sehingga perusahaan dapat menghemat biaya. Yang keempat adalah penggunaan teknologi produksi. Teknologi modern sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja, dan mengurangi kesalahan dalam produksi. Dan yang kelima yaitu manajemen sumber daya manusia. Perusahaan global harus mampu mengelola tenaga kerja yang berasal dari berbagai negara dan budaya sehingga tercipta kerjasama yang baik. Selanjutnya mengenai pengembangan misi dan strategi perusahaan. Misi perusahaan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan, sedangkan strategi adalah rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan pengembangan strategi dimulai dari analisis lingkungan bisnis, menentukan tujuan perusahaan, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan. Nah, manajemen operasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, efisien biaya produksi, kecepatan distribusi, fleksibilitas produksi, serta inovasi produk dan proses kerja. Nah, selain itu, terdapat beberapa keputusan dalam manajemen operasi. Di antaranya adalah desain produk dan jasa, manajemen kualitas, perencanaan kapasitas produksi, pemilihan lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, manajemen rantai pasok, dan manajemen persediaan. Berikut yaitu strategi operasi. Strategi operasi merupakan rencana jangka panjang dan mengelola kegiatan produksi. Strategi ini meliputi perencanaan kapasitas produksi, penggunaan teknologi, pengelolaan tenaga kerja, dan pengelolaan rantai pasok. Dalam pengembangan strategi, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, menentukan tujuan perusahaan, menyusun strategi, serta melakukan evaluasi dan pengendalian. Keberhasilan strategi tentu membutuhkan dukungan dari seluruh bagian dalam perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis strategi operasi global. Yang pertama adalah strategi internasional, yaitu perusahaan menjual produk yang sama di berbagai negara. Yang kedua, strategi multi domestik, yaitu perusahaan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar lokal di setiap negara. Yang ketiga adalah strategi global, yaitu perusahaan menggunakan produk yang sama dan standar untuk seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah strategi tradisional, yaitu menggabungkan efisiensi global dengan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar lokal. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi global merupakan pengelolaan kegiatan produksi dan layanan dalam skala internasional. Perusahaan harus mampu mengelola rantai pasok, teknologi, dan sumber daya manusia dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi dan biaya saing. Nah, dengan strategi operasional yang tepat, perusahaan dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.